Rezim konyol Iran Rafidhah yang dimana rezim ini adalah rezim yang sangat-sangat sontoloyo ya, yang dimana dipimpin oleh setan Ali Khamenei dan diwariskan kepada si badut Mujtaba Khamenei. Karena menurut pengamat politik, orang ini ya konyol saja ya, hanya menjabat 1 hari menjadi ayatullah, akhirnya dia ngumpet dan dikabarkan koma, kritis, mungkin mati. Karena baru-baru ini saya mendapatkan info bahwa dalam 1 tahun rezim Iran ini telah melakukan tindakan yang sangat keji, biadab, jahat, bangsa. Gadis-gadis dan perempuan dieksekusi mati oleh rezim Iran dengan berbagai macam alasan yang konyol. Di video sebelumnya yang ini nih, saya membahas tentang Mahsa Amini, yang dimana dia ditangkap, dikurung, disiksa selama 3 hari oleh rezim teroris Iran, lalu dipulangkan dalam kondisi babak belur dan mati, teman-teman. Menurut keterangan dari pihak rezim apa? Sakit jantung katanya. Padahal orang tuanya sendiri ini tidak punya riwayat sakit jantung, tapi diinfokan bahwa dia mati karena sakit jantung. Setelah dicek, tubuhnya penuh dengan luka lebam. Artinya apa, teman-teman? Dia dianiaya. Dan bahkan ayahnya curiga bahwa Mahsa Amini sebelum meninggal dilakukan pelecehan seksual yang sangat-sangat keji. Karena apa, teman-teman? Rezim teroris Iran ini ketika melakukan tindakan asusila, mereka tidak segan-segan menyebut nama Allah, berdoa. Hal paling mengerikan yang kami dengar adalah memperkosa gadis-gadis muda yang ditangkap sebelum dieksekusi. Tindakan bejat ini dilakukan sambil mengucapkan doa, tidak kurang dan tidak lebih. Puncak kengerian yang bisa kamu bayangkan. Sebagaimana di Suriah. Di Suriah, pemerkosaan itu dijadikan senjata bagi militer Bashar Assad. Militer Bashar Assad, Garda Revolusi Iran, Hizbut Syaiton, yang sampai hari ini 3 gerakan militer teroris ini diakui oleh orang Islam Indonesia yang katanya Sunni ini bahwa mereka adalah suara Allah, wakil Allah di dunia. Jadi apapun yang mereka lakukan bebas tanpa dosa, teman-teman. Karena apa? Wakil Allah sudah. Jadi menggunakan strategi pemerkosaan kepada gadis-gadis Suriah itu bagi pendukung Iran di Indonesia top, bagus. Ribuan gadis-gadis di Suriah diperkosa, itu adalah sebuah karunia dari Tuhan bagi pendukung Syiah di Indonesia. Memutilasi anak kecil di Suriah, itu suatu kehebatan, prestasi. Karena apa? Utusan Allah semua itu yang melakukan. Jadi menuangkan ya. Jadi anak muda Suriah itu ditangkap, diculik, lalu diperas darahnya, dituangkan ke sungai. Itu adalah ridho Allah. Nanti Islam di Indonesia ini, orang-orang Islam di Indonesia akan haji dan umroh ke Karbala, ke Rafidhah. Untuk apa? Mandi debu di sana. Makan tai dan minum kencingnya Imam Syiah. Kesana nanti mereka, karena apa? Masuk surganya lewat Karbala. Umat muslim di Indonesia yang sekarang FOMO, ikut-ikutan, sok-sokan bicara tentang kemanusiaan, padahal mereka ingin menyembunyikan tingkah jahat, biadab dari Syiah Rafidhah Iran yang dipimpin, diutus oleh Ali Khamenei, si setan iblis itu. Kenapa? Marah kalian saya nyebut seperti ini? Marah kalian? 1639 gadis di Iran dieksekusi begitu saja. Dan sebelum mereka mengeksekusi, apa yang mereka lakukan? Diperkosa satu-satu itu gadis-gadis yang muda-muda. Setelah itu dibunuh. Dan tak berhenti sampai di situ, teman-teman. Sampai hari ini eksekusi mati di situ masih berlanjut. Anak-anak muda banyak yang diculik oleh rezim Iran karena ditengarai atau teridentifikasi melakukan demo kemarin minta keadilan kepada rezim, dianggap sebagai musuh Tuhan. Jadi melawan rezim teroris Iran itu adalah musuh Tuhan, teman-teman, musuh Allah. Melawan aturan rezim teroris Iran, melawan hukum Tuhan. Jadi apa? Benar, rezim ini, rezim terkutuk ini, terlaknat ini, mengaku-ngaku sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Ya Allah. Di sini saya ada berita bahwa pada tahun 2025, teman-teman, setidaknya ada 48 hingga 64 perempuan telah dieksekusi mati. Ini merupakan bagian dari total 1639 eksekusi pada tahun tersebut, yang tercatat sebagai rekor tertinggi dalam 3 dekade terakhir, 30 tahun. Sangat-sangat mengerikan ya. Tahun 2024, tahun 2023 tidak sampai sebanyak ini. 2025 paling banyak. Dan bahkan awal tahun 2026 beritanya ada, fenomenanya ada, saksi-saksinya banyak, TKP-nya bisa kita samperin kalau mau. 30-40 ribu anak bangsa di Iran sana diberondong pakai senjata berat. Rakyat lagi demo,
langsung. Ya. Anak kecil umur 3 tahun sama ibunya mau buang sampah di depan rumah. Jadi pas udah demo besar di Iran, udah jutaan orang keluar karena di raja Iran udah suruh mereka keluar untuk jadi revolusi dalam Iran. Mereka mulai tembak langsung masyarakat yang lagi protes dan tangan mereka kosong, nggak bawa senjata atau apapun. Dan dalam 2 hari, mungkin nggak sampai 2 hari juga orang dibunuh oleh sistem pemerintah itu dan Innalillah. sendiri. Jadi mereka teror, mereka jadi berlakukan genocide di Iran. Dan berita itu nggak Ya. sampai ke Indonesia. Beritanya nggak sampai Indonesia dan anehnya tahu apa? Tunggu sebentar, bukan nggak nyampe sebenarnya, nyampe. Cuman oleh pemberitaan di Indonesia ditutupi. Kenapa ditutupi? Takut ladang pemberitaan bahwa Iran itu pahlawan runtuh. Karena apa? Sikap terorisme dari rezim jahat ini, rezim teroris ini. Dugaan saya begitu. Kalau dugaan kalian bagaimana? Kan kalau di Indonesia pemberitaannya seolah-olah perang antara pahlawan dan penjahat. Ya, pemberitaan di Indonesia kan begitu. Pahlawannya nih Iran nih. Kita bangun Iran ini pahlawan, serta lawan-lawannya nih penjahat. Kan mau dibangun seperti itu pemberitaannya. Agar apa? Agar laku di Indonesia, teman-teman. Padahal yang berperang ya sama-sama punya track record jahat. Cuman Iran sebagai golongan teroris yang mengaku Islam, jelas ini tidak dapat dianggap sebagai suatu pahlawan bagi umat muslim. Karena banyak umat muslim Sunni yang sudah dibantai oleh mereka. Pembantaiannya bagaimana? Parah, teman-teman. Jahat, kejam, sadis. Dan tidak bisa kita bayangkan ketika mereka melihat, menyaksikan depan mereka sendiri anak-anak kecil dikumpulkan, perempuan-perempuan dikumpulkan, pemuda-pemuda dikumpulkan di sini, yang tua-tua di sana. Dimulai dari anak kecil, dicincang, dibunuh, dimutilasi, teman-teman. Setelah itu ke pemuda-pemudanya. Diapain pemudanya? Dikumpulkan di satu ruangan, lalu dipres sampai tubuhnya itu hancur. Habis itu perempuannya diapain? Diapain? Benar. Nggak perlu ditanya. Ya, ibu-ibunya diapain? Bapak-bapaknya diapain? Dimutilasi, dibunuh, diperas darahnya, dibuang ke sungai. Teroris rezim Iran. Ya Allah. Di Indonesia di saat itu kan masih belum perang, Iya. masih Belum. hampir satu Iya. bulan sebelum perang kan. Iya. Beritanya udah keluar di Amerika sama yang lain. Malah banyak orang yang sekarang bersik banget di sini untuk ayo kita mendukung rezim Iran, pemerintah Iran karena lawan Israel sama Amerika. Kenapa waktu rezim di Iran melakukan genocide, bunuh puluhan ribu orang di Iran, kenapa mereka malah diem? Mereka ikutin kemanusiaan atau apa? Atau mereka mensupport teroris? Teroris. Yang mana? Kalau Teroris. menurut aku sendiri mereka support yang lain, bukan kemanusiaan. Sementara Kalau kita mau bahas kemanusiaan, kenapa mereka diam? Kenapa berapa tahun sebelumnya ada bunuh-bunuhan lagi di Iran, mereka malah diam lagi? Tapi ya Allah. kenapa jadi langsung perang? Mereka bersih karena mereka nggak support Iran. Mereka mau siapa aja yang bisa jadi perang sama Israel. Mereka gak peduli mau Iran atau yang mana pun. Ya, Jadi ya, nggak ada setuju. urusan sama. Di Indonesia itu memang kalau berbicara masalah kemanusiaan, sok paling tahu tentang rasa kemanusiaan. Saya ketika datang ke tempatnya Hussein Gaza, saya berdialog dengan dia. Satu pertanyaan saya yang tidak bisa dia jawab ketika saya menanyakan, kalau berbicara masalah kemanusiaan, ini kantornya besar, teman-teman. Kalau tidak salah lebih 2 lantai. Kantornya Hussein Gaza, kemanusiaan, galang donasi. Ya, kalian ada di Google Map, ada di Google kalau kalian ingin tahu seperti apa kantornya Hussein ini ya. Saya datang ke sana. Saya tanya kepada dia, kalau ini kantor berbicara masalah kemanusiaan, saya tanya, apa yang dilakukan oleh Hasan Nasrul Syaitan di Lebanon, di Suriah, terkhusus di Suriah yang paling besar dampak pembunuhan mereka? Apakah ketika mereka membunuh anak-anak, membunuh ibu-ibu, membunuh lansia, secara sadis, brutal, kejam, apakah itu dianggap sebagai punya kemanusiaan? Saya tanya seperti ini dan tidak dijawab. Saya tanya lagi, kalau kalian berbicara masalah genosida yang ada di Palestina, terus kalian menganggap Iran membantu, Hizbus Syaitan membantu, itu rasa kemanusiaan, perhatikan. Di Suriah, ketika kita bandingkan di Palestina, korbannya 135.000 kurang lebih korban jiwa yang digenosida oleh Israel. Di Suriah, yang digenosida oleh Iran, oleh Garda Revolusi Iran, oleh Hizbus Syaitan, oleh Bashar Assad, 3 milisi Syiah Rafidah teroris ini menggenosid lebih dari 500.000 jiwa. Saya kasih perbandingan. Jawab mana yang bisa disebut masih berperi kemanusiaan.
Lalu ada temennya si Hussein Ghaza, saya berdua di situ dengan informan saya. Hussein Ghaza lebih dari 7 orang kalau tidak salah. Jawab satu di pojokan, itu kan kesalahan Hasan Nasrullah, bukan kesalahan Hussein. Masalahnya, kan saya bertanya ke Hussein, apakah itu kesalahan? Apakah itu dosa? Apakah itu penjahat, kesadisan? Gak dijawab, teman-teman. Teriak syahid. Apa? Kemana mata kalian? Kemana suara kalian? Karena memang agama mereka ini dibangun atas kekonyolan, gedabrus, dongeng, tipu-tipu, dendam, sakit hati, dan yang diwariskan oleh Abu Lu'lu'ah beserta Abdullah bin Saba. Perlu kalian ingat itu. Makanya Syiah ini menjadi agama paling biadab, pencetak teroris di seluruh dunia. Ingin menghancurkan negara ini, ingin menghancurkan negara itu. Pokoknya semua negara ingin mereka hancurkan. Amerika mau dihancurkan, Eropa mau dihancurkan, apalagi negara Teluk mau dihancurkan, semua dihancurkan. Kalau punya nuklir, habis hancur semua. Oleh siapa? Oleh rezim teroris Syiah Rafidhah Iran. Agama konyol, agama dendam, agama tepuk-tepuk jidat, mandi lumpur, mandi debu, makan tai, minum kencing.